A. Pengantar berpikir kritis. Berpikir kritis adalah kemampuan untuk menganalisis, mengevaluasi, dan membuat keputusan yang logis dan rasional berdasarkan fakta dan bukti yang tersedia. Dalam berpikir kritis, seseorang harus dapat mempertanyakan informasi, mengidentifikasi argumen yang valid, dan mengevaluasi kelemahan dan kekuatan suatu argumen sebelum membuat keputusan atau mengambil tindakan. Proses berpikir kritis dimulai dengan mengetahui serta meningkatkan pemahaman mengenai topik yang sedang diberikan. Contoh, jika kita berpikir mengenai bagaimana cara memperbaiki perangkat komputer, kita pasti memerlukan pengetahuan mengenai cara kerja perangkat komputer dan sumber permasalahan sehingga terjadi kerusakan. Pada proses ini terjadi usaha meningkatkan pemahaman. Oleh karena itu, yang terjadi dalam proses ini adalah seseorang mengerti tentang apa yang dipikirkannya. Jika tidak memahami apa yang kita pikirkan, maka kita sesungguhnya tidak dapat memikirkannya secara efektif. Langkah berpikir kritis adalah menerapkan pikiran ke dalam tindakan atau aplikasi. Jika kita tidak dapat mengaplikasikan pemikiran dan pengetahuan pada kehidupan nyata, maka sesungguhnya kita belum mengetahui dengan benar mengenai pentingnya memikirkan suatu hal. Berikut manfaat mengasah kemampuan berpikir kritis siswa. 1. Kemerdekaan berpikir. Seseorang yang memiliki kemampuan berpikir kritis adalah orang yang mempunyai rasa ingin tahu yang tinggi. 2. Berani melakukan sesuatu atas keputusan sendiri setelah melakukan eksplorasi diri dan evaluasi. 3. Percaya diri dengan pendapat diri sendiri dan yakin terhadap keputusan yang akan dibuat. 4. Open-minded. Seseorang yang memiliki kemampuan berpikir kritis akan mempunyai rasa penasaran yang tinggi terhadap suatu pernyataan untuk memahami secara menyeluruh. Hal tersebut menjadikan seseorang bisa menerima pendapat orang lain. 1. Pengertian kritis. Tentunya, dalam konteks berpikir kritis istilah kritis di sini bukanlah mengacu pada keadaan genting atau gawat yang dapat menentukan berhasil atau tidaknya suatu usaha. Istilah kritis di sini mengacu pada bersifat tidak lekas percaya atau selalu berusaha untuk menemukan kekeliruan dalam suatu penganalisaan. Kata kritis berasal dari bahasa Yunani yaitu kritikos dan kriterior. Kata kritikos berarti mempertimbangkan sedangkan kata kriterior mengandung makna ukuran baku atau standar. Sehingga secara etimologi kata kritis mengandung makna pertimbangan yang didasarkan pada suatu ukuran yang baku atau standar. 2. Karakteristik pemikir kritis. Seseorang yang berpikir kritis memiliki sejumlah karakteristik antara lain sebagai berikut. 1. Mengemukakan pertanyaan-pertanyaan dan masalah penting, merumuskan dengan jelas dan teliti. 2. Mengumpulkan dan menilai informasi-informasi yang relevan, dengan menggunakan gagasan abstrak untuk menafsirkannya dengan efektif. 3. Menarik kesimpulan dan solusi dengan alasan yang kuat bukti yang kuat dan mengujinya dengan menggunakan kriteria dan standar yang relevan. 4. Berpikir terbuka dengan menggunakan berbagai alternatif sistem pemikiran, dengan mengenali, menilai, dan mencari hubungan-hubungan antara semua asumsi implikasi akibat-akibat praktis. 5. Mampu mengatasi kebingungan, mampu membedakan antara fakta, teori, opini dan keyakinan. 3. Berpikir kritis dalam pengambilan keputusan. Berikut adalah beberapa langkah penting dalam berpikir kritis saat mengambil keputusan. 1. Identifikasi masalah atau keputusan yang harus dibuat. Langkah pertama adalah mengidentifikasi dengan jelas masalah yang harus dipecahkan atau keputusan yang harus diambil. Pastikan Anda memahami dengan baik apa yang perlu Anda selesaikan. 2. Kumpulkan informasi. Dalam langkah ini, Anda harus mengumpulkan semua informasi yang relevan terkait dengan masalah atau keputusan tersebut. Ini bisa berupa data, fakta, pandangan orang lain, atau riset yang relevan. 3. Analisis informasi. Setelah memiliki informasi yang cukup, berpikirlah secara kritis tentang semua elemen yang telah Anda kumpulkan. Pertimbangkan keandalan sumber informasi, pertimbangkan asumsi yang mendasarinya, dan identifikasi argumen yang mendukung atau menentang setiap pilihan. 4. Identifikasi alternatif. Pikirkan tentang berbagai alternatif atau pilihan yang tersedia untuk Anda. Jangan terjebak pada satu solusi saja. Cobalah untuk menemukan sebanyak mungkin opsi yang mungkin. 5. Evaluasi alternatif. Setelah mengidentifikasi alternatif, nilai setiap opsi berdasarkan kriteria yang relevan. Pertimbangkan berbagai faktor, termasuk dampak positif dan negatif, biaya, waktu, dan nilai-nilai pribadi Anda.
6. Riset dan pertimbangkan risiko, faktor-faktor risiko dan ketidakpastian harus dipertimbangkan. Apa kemungkinan masalah yang mungkin muncul di masa depan dengan masing-masing pilihan? Bagaimana Anda dapat mengurangi risiko ini? 7. Bertanya pada orang lain. Terkadang, berbicara dengan orang lain yang memiliki pengalaman atau pandangan yang berbeda dapat memberikan wawasan yang berharga. Mintalah pendapat dari teman, keluarga, atau profesional yang ahli dalam bidang tersebut. 8. Pertimbangkan konsekuensi jangka panjang, jangan hanya memikirkan dampak keputusan dalam jangka pendek. Pikirkan juga bagaimana keputusan tersebut dapat mempengaruhi masa depan Anda dalam jangka panjang. 9. Buat keputusan. Setelah melakukan analisis yang cermat, buat keputusan berdasarkan semua informasi yang Anda miliki. Pilih alternatif yang paling sesuai dengan tujuan dan nilai-nilai Anda. 10. Tindakan lanjutan. Setelah membuat keputusan, tindakan selanjutnya adalah merencanakan langkah-langkah pelaksanaan, mengambil tindakan, dan mengawasi hasilnya. Pastikan Anda mengikuti melalui keputusan Anda. 11. Evaluasi dan pembelajaran. Setelah keputusan dijalankan, evaluasi hasilnya. Apakah keputusan tersebut memberikan hasil yang diharapkan? Apa yang dapat Anda pelajari dari proses ini untuk pengambilan keputusan di masa depan? Berpikir kritis dalam pengambilan keputusan membantu meminimalkan kesalahan dan mengoptimalkan hasil. Ini juga memungkinkan Anda untuk mengambil keputusan yang lebih bijaksana dan terinformasi. Keterampilan ini terus berkembang dengan latihan dan pengalaman.